Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dimanapun teman-temanku berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Kenalkan, saya Hanif Ma'ruf, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, UPTJJ Semarang, Jawa Tengah ya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program Java yang mengurutkan data terbesar ke terkecil menggunakan merge sort, ya kan. Kemudian di sini ada perintah minimal 8 elemen, ya kan. Misal ini ada 1A, A2 dan seterusnya ini. Nah, dalam kali ini sebelumnya saya mau menjelaskan algoritmanya dulu. Di sini saya punya 8 data ya. Saya buat secara acak. 12, 11, 35, 6, 7 dan ada sampai 9 itu. Nah, untuk langkah awalnya kita akan membagi data ini menjadi dua. Ini kan ada 8 ya. Ini sudah saya bedakan warnanya, ada warna biru dan warna hijau. Nah, data ini kita bagi dua, di mana kita bagi dua, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, di mana bagian kanan ini nanti akan diwakili oleh variabel bagian kiri, mohon maaf, bagian kiri saya ya. Kalau di sini kan kanan gitu ya. Bagian ini nanti akan diwakili oleh A0, variabel subarray A0. Dan bagian kanan atau bagian hijau akan diwakili oleh A1. Itu. Nah, di sini kita akan mengurutkan perbagian terlebih dahulu. Nah, cara mengurutkannya gimana? Jadi kita akan meneliti dari yang paling kiri dulu. Dari dua bagian ini nantinya akan menjadi sebuah variabel yang akan saya buat di kodenya ini, kode Java-nya dengan variabel N1, kan. Kemudian bagian ini menjadi variabel N2. Nah, di sini akan kita urutkan ya. Mana yang lebih kecil sudah bisa kita lihat sendiri. Sini ada 5, kita taruh paling kiri, kemudian 11, kemudian 12, kemudian 13. Nah, bagian kanan yang terkecil adalah 6, 7, kemudian 9, kemudian 20. Nah, ini sudah urut berdasarkan variabel N1 dan N2. Nah, nanti yang kemudian kita buat variabel sementara di kodenya nanti dengan nama array kanan dan kiri gitu ya. Nah, ketika ini semua sudah urut, kita buat kumpulkan menjadi satu baris. Mulai dari angka ini kita urutkan, kita bandingkan dari 5 ke sebelahnya. Jika dia lebih kecil, nanti di angka ini bisa kita turunkan. 5 dengan 20, ini lebih kecil mana? Lebih kecil 5, berarti 5 ini kita turunkan. Ini sudah menjadi baris akhir, atau nanti outputnya kita rubah menjadi warna putih. Kemudian 11 dengan 6, mana yang lebih kecil? 6 ya. Jadi 6 ini kita turunkan. Angka 11 masih di atas karena dia lebih besar dari 6. Kemudian 12 dengan 7, karena 6 ini sudah 6, 5 dan 6 ini sudah turun. Kemudian 11 dan 7, mana yang lebih kecil? Berarti kan 7. Ini kita turunkan. Nah, 7 ini sudah turun. Kemudian 11 dengan 9, lebih kecil 9. Berarti 9 ini kita turunkan. Kita kasih warna putih. Kemudian 11 dengan 20, 20 ini lebih kecil 11, berarti 11 ini kita turunkan. Nah, karena 11 ini sudah turun, berarti tinggal 12 dan 13. Ini sudah ya. 12 dan 20 lebih kecil 12, berarti 12 akan turun terlebih dahulu. Kemudian 13 dan 20 lebih kecil 13, berarti 13 akan turun terlebih dahulu. Nah, sekarang tinggal menurunkan 20, nilai 20. Nah, ini sudah turun semua ya, dan ini sudah urut ya, dari kecil sampai terbesar. Nah, ini gambaran sederhananya algoritmanya pengurutan dari soal nomor 1 ini. Kemudian bentuk programnya gimana dalam bahasa Java ini. Nah, ini sudah saya buatkan skripnya. Ada integer r sebagai subarray tadi. Integer r ini nanti isinya adalah data yang akan diurutkan. Nanti di akhir dia akan keluar lagi. Kemudian integer r ini adalah indeks awal dari array 1. Kemudian integer m ini variabel dari indeks awal array 2, dan integer r ini indeks akhir dari array 2. Di baris 5 dan 6 ini
Nah, ini berfungsi untuk membagi data menjadi dua, seperti ini tadi. Jadi ada satu baris ini, nah ini dibagi menjadi dua. Nah, di sini pembagiannya. Nah, kemudian ini kan ada N1 dan N2, sama seperti ini tadi, N1 dan N2. Gitu ya. Kemudian di baris 89 ini adalah variabel dari array sementara. Dia mewakili yang berisi nanti N1 dan N2. Jadi N1 itu diwakili oleh ini, array sementara diwakili oleh L, dan N2 diwakili oleh R. Nah, seperti ini tadi ya. N1L, titik ini L, gitu ya. Ini sementara, dan ini nanti akan diulang-ulangi. Kemudian yang sini, nah ini array sementaranya. Yang nanti akan diulang-ulangi, tergantung berapa banyak isinya. Nah, di sini proses perulangannya, mulai dari baris 11 sampai sini, 40. Nah, ini isi dari subarray tadi akan diwakili oleh variabel i untuk subarray L tadi ya. Kemudian untuk subarray R akan diisi oleh variabel J dalam perulangannya nanti. Di sini ada deklarasi. Di sini mulai deklarasi i mulai dari 0, dan J bagian dari R tadi juga isinya mulai dari 0. Yang kemudian selama diproses nanti akan ditampung di integer K. Yang akan jadi K ini sebagai variabel penampung data yang sudah diproses dan diulangi. Nah, semakin proses itu terjadi, maka dia akan bertambah satu angka. Baris 17 ini merupakan deklarasi sementara pada subarray. Nah, jika indeks L1 dan L ini, L dalam kurung I, dan subarray ini, R dalam kurung J sudah diketahui, nanti dia akan ditampung di array K ini. Baris 18, ini ada while itu kan ketika. Perulangan di mana ketika integer i ini lebih kecil daripada N1 dan J lebih kecil daripada N2 itu ini tadi ya, maka tugasnya while dia akan menampung data yang sudah masuk tadi di integer K. Pada baris 18 ini merupakan sebuah perintah perulangan while. Nah, perulangan ini akan berhenti sampai diketahui bahwa nilai i lebih kecil daripada N1 dan nilai J lebih kecil daripada N2 begitu. Nah, perulangan ini itu berfungsi untuk menampung array, berfungsi untuk menampung array dari L ini dan R ke dalam integer K. Nah, di sini akan ada sebuah main method yang terdiri dari deklarasi string bertipe integer. Nah, ini saya punya data 12 sampai ini 9, udah ada 8 kan. Kemudian sistem print in ini nanti yang akan ditampilkan ketika sistem ini di running. Di baris 71 ini menampilkan teks sebelum diurutkan, nanti yang akan keluar sebagai keterangan bahwa array yang akan ditampilkan adalah array sebelum disorting ya. Pada baris selanjutnya ini dibuat objek baru bernama UB. Nah, ini objek ini berisi seluruh metode yang berada pada kelas merge sort di atas tadi ya, di awal. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsi sort pada objek OB, di mana parameter yang dikirim antara lain array ya kan, atau arr ini, variabel arr, kemudian nilai 0 sebagai awal indeks, dan arr line 1 sebagai nilai akhir dari indeks. Nah, perintah tersebut ini nanti akan dieksekusi di baris ini. Nah, ini yang menampilkan teks sesudah diurutkan. N ini hanya untuk ini ya, mengenter jarak baris antara atas ini sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan. Itu kemudian ditampilkan dengan array hasil sorting tadi. Ini kita coba running. Nah, ini sebelum diurutkan nilainya seperti ini, 12, 11 dan seterusnya, ini 9. Ini bentuknya. Nah, sesudah diurutkan akan menjadi seperti ini, terkecil sampai terbesar. Seperti yang saya buatkan ini, 5, 6, 7, 9, 11, 12 sampai 30. Oke. Ini untuk soal nomor 1 ini. Di tugas yang kedua ini kita akan membuat program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting shot. Nah, jadi counting shot ini itu berbeda dengan yang tadi. Kalau counting shot itu lebih ke pendekatan perhitungan kemunculan nilai. Jadi berapa banyak nilai yang muncul, di situ dia akan yang lebih awal ditampilkan. Kalau dalam hal ini yang diminta adalah mengurutkan dari terbesar ke terkecil, berarti nilai yang terbesar nanti yang akan dimunculkan terlebih dahulu atau di barisan depan. Nah, berikut algoritmanya. Ini saya sudah membuat
data berisi beberapa elemen, jadi kan minimal 8 ya, ada 8 elemen. Kita buat indeksnya, maaf ini tadi saya sembunyikan. Nah, untuk menghitung hasil dari counting array-nya, nah di sini ada 3, kemudian kita turunkan di sini berapa banyak elemen 3 yang ada di data. Di elemen 3 ini di sini ada 2 ya kan. 3 ada 2, kemudian 1 ada 1, elemen 2 ada 2, ada 1, maaf, elemen 7 ada 3 ya kan, 7 di sini ada 3, 1 2 3. Kemudian elemen 4 di sini ada 1 ya kan. Nah, itu berarti 1 2 7 3 4. Nah, setelah itu kemudian kita akan modifikasi elemen ini tadi, di modifikasi array yang sudah kita buat. Jadi ini kita turunkan dan ditambah angka sesudahnya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Saya hapus dulu. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 tambah 0 sama dengan 5. 5 tambah 0 5 lagi. 5 tambah 3 sama dengan 8. Kemudian 8 tambah 0 sama dengan 8. Nah, kemudian di sini kita turunkan lagi. Ini saya sembunyikan dulu biar lebih mudah. Nah, di sini kita buat count array-nya. Jadi ini ada indeks, ini indeks array-nya 0 sampai 8 ya. Nah, di sini kita punya elemen 3, di indeks 3 bernilai 4. Jadi dia ditempatkan di sini. Ini count array-nya di array 4, nilainya 3. Kemudian di sini modifikasi array-nya kita kurangi 1 menjadi 3. Ini saya kasih tanda biar lebih mudah ya. Kemudian di elemen 1, di indeks 1 mempunyai nilai 1 di sini 1, berarti 0. Sama 2 juga begitu. Ini sama ya. Kalau sama berarti tinggal dikurangi saja. Kemudian 7, di indeks 7 nilainya 8 di sini, dan seterusnya nanti seperti itu sampai membentuk ini array-nya. Oke, kita langsung lihat scriptnya di sini. Nah, di baris ini saya menggunakan variabel integer n. Untuk variabel ini berfungsi untuk menyimpan panjang nilai array-nya. Kemudian diawali dengan deklarasi variabel l, kemudian array output dan array count-nya. Nah, variabel n di baris ini itu digunakan untuk menyimpan nilai panjang array r, ya kan, r titik length. Kemudian array output pada baris 6 digunakan untuk menampung rangkaian data yang telah disortir. Ini kan yang telah disortir, yang sudah diurutkan di nantinya disimpan di variabel n ini. Nah, kemudian baris 7 ada array count. Ini digunakan untuk menampung hasil penjumlahan pada posisi indeks yang ada di n tadi. Nah, kemudian ini inisialisasi array count-nya, jadi ada perulangan for. Ini bertujuan untuk memberikan nilai 0, ya kan? Memberikan nilai 0 yang selanjutnya pada ini ada perulangan for untuk menjumlahkan data atau nilai yang memiliki data yang sama. Misalkan pada array ini array r itu ada angka 0 sebanyak 3. Angka 3 tersebut akan disimpan dalam array count ini. Jadi ada nilai 0 sebanyak 3, 3-nya nanti yang akan disimpan di count ini pada indeks 0. Ini pada indeks 0. Kemudian for yang kedua itu menghitung frekuensi setiap karakter. Jadi untuk menjumlahkan nilai atau data yang ada pada array count ini. Nah, ini. Jadi dalam perulangan ini kita akan menambah variabel i ini. Sini untuk lebih memperpendek skrip saya hapus keterangannya dulu. Baris 15 ini dia mempunyai perintah untuk menjumlahkan nilai atau data yang ada pada count array. Count array-nya ini secara berurutan. Nah, perintahnya ada di sini, dalamnya ini loh. Menjumlahkan secara berurutan. Terdapat for kembali. Di sini ada 2 garis ya. Nah, di sini merupakan fungsi pemindahan antara array r, ya kan, ke dalam array output. Outputnya ini array r, dari r saja ke dalam array output. Pada mulai dari baris ini kan ada 2 baris ya, ada instruksi. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan array r, berfungsi untuk memindahkan array r ya ke dalam array output. Outputnya nanti ini. Kemudian menggunakan indeksnya sesuai dengan nilai atau data array count. Ini di baris 14 ini, perulangan bagian ini, dia for ini menyalin atau memindahkan atau mengisikan pada array output. Ini array output ke dalam array r, dalam array r, dari array output ke dalam array r.
Nah, sehingga array tersebut berisi array yang telah disorting dengan proses algoritma tadi. Mulai dari 28 ini ada main method yang mulai dari sini akan memproses bagaimana menampilkan algoritma yang sudah dibuat di atas tadi. Jadi ini saya membuat objek ini CS atau counting shot lah, katakanlah seperti itu, yang ada pada kelas counting shot. Nah, selanjutnya di baris 32 ini nilai yang tadinya saya buat, kita sesuaikan di file ini, coretan saya tadi ya, yang nantinya akan diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Mulai dari 36 ini terdapat pemanggilan counting shot pada variabel CS ini yang ada di atasnya dengan parameter array r ini tadi. Nanti yang akan tampil ketika di running, yang keluar akan kata-kata ini, karakter setelah sorted array dari terbesar ke terkecil ya. Nah, di yang terakhir pada perulangan for ini, untuk memproses perintah yang terdapat pada baris di atasnya ini. Untuk baris ke-38 ini berfungsi untuk memproses algoritma yang nantinya akan ditampilkan oleh baris ke-39 ini. Nah, ini dipanjang dari array r, nanti akan ditampilkan bagaimana berikut ini. Ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari yang terbesar dia akan berada di paling kiri terlebih dahulu, yang lebih awal muncul. Jadi ada 3, angka 7, dan 4, 3, 3, 2, 1. Oke, itu penjelasan sederhana dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon bimbingannya. Saya akhiri.